Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mahasiswa bernama Shen Yuan yang datang ke kampus menggunakan mobil mewah. Tidak hanya itu, Shen Yuan bahkan datang bersama gadis cantik bernama You Wanting yang merupakan senior terbaik dari kelas pramugari tahun kedua di kampus. Para mahasiswa yang melihatnya bahkan merasa iri pada Shen Yuan karena dia bisa bebas memilih pasangan dan hampir memonopoli semua gadis-gadis. Bahkan banyak mahasiswi cantik tahun pertama dikabarkan menyukai Shen Yuan. Para mahasiswi itu tidak terima jika Shen Yuan berkencan dengan Zhao Wanting, dan menurut para gadis itu, tubuh Zhao Wanting tidak sebagus yang dikatakan oleh para pria. Ternyata itu hanyalah ingatan masa lalu Shen Yuan, yang dulunya hidup mewah dan suka menghamburkan uang. Namun kehidupan mewahnya itu harus berakhir karena sebuah musibah yang menimpa keluarganya. Keluarga Shen Yuan kehilangan 3 agen perjalanan yang bangkrut, dan juga berutang sebesar 1 juta yuan. Karena sekarang Shen Yuan sudah jatuh miskin, semua teman-teman mabuknya yang dulu, kini menjauhinya seperti wabah. Bahkan sekarang orang tua dan adik Shen Yuan harus tinggal di rumah kontrakan kecil, dan dia yang dulunya selalu tidur di hotel, kini harus kembali tinggal di asrama kampus. Dengan kondisi seperti itu, Shen Yuan bahkan tidak tahu apakah sekarang dia bisa menjalani hidup dengan baik. Sialnya lagi, pacar Shen Yuan yaitu You Wanting malah memutuskannya setelah mereka berdua menjalin hubungan selama 3 tahun. Hal itu tentu saja membuat Shen Yuan sangat terkejut, karena dia dicampakkan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. You Wanting mengatakan, kalau Shen Yuan tidak boleh lagi memanggilnya dengan sebutan Ting, dan mereka berdua lebih baik tidak pernah bertemu lagi. Saat You Wanting ingin pergi bersama teman prianya, Shen Yuan malah menghentikannya dan mengatakan, kalau You Wanting lebih baik mengembalikan semua tas-tas mewah yang pernah dibelikan Shen Yuan. Akan tetapi You Wanting malah mengatakan, kalau Shen Yuan adalah pria yang tidak tahu malu. Menurut You Wanting, selama 3 tahun mereka bersama, Shen Yuan hanya membelikannya beberapa tas murahan, dan sekarang setelah putus, Shen Yuan malah meminta tas-tas itu untuk dikembalikan. Akan tetapi jika You Wanting tidak bisa mengembalikannya, Shen Yuan juga tidak mempermasalahkannya, dan dia hanya ingin mengenang masa lalu mereka berdua sekali lagi. Perkataan Shen Yuan itu malah membuat You Wanting menjadi semakin kesal. Tidak lama kemudian, teman pria You Wanting lalu menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil. Pria itu bahkan menawarkan tumpangan kepada Shen Yuan sampai ke rumahnya. Akan tetapi Shen Yuan menolaknya dan mengatakan, kalau rumahnya tidak jauh dari tempat itu. Bukannya segera pergi, pria itu malah mengejek Shen Yuan dengan mengatakan, kalau dia merasa khawatir Shen Yuan terlalu terpukul dan melakukan hal bodoh. Oleh karena itu dia ingin memastikan, kalau Shen Yuan pulang dengan selamat. Perkataan pria itu tentu saja membuat Shen Yuan merasa kesal. Untuk membalas perkataan pria itu, Shen Yuan lalu memberitahukan bahwa You Wanting adalah gadis liar, sehingga pria itu harus menjaganya baik-baik. Karena sebagai pria, mereka harus selalu memberikan yang terbaik untuk wanita. Shen Yuan juga memberitahukan beberapa kebiasaan Wanting, yaitu Wanting suka memakai Okamoto 001 dan stocking yang berkualitas bagus. Tidak hanya itu, Wanting juga sangat suka memakai kostum perawat dan polisi saat momen spesial. Semua perkataan Shen Yuan itu ternyata membuat pria tersebut merasa kesal, dan dia akhirnya menjalankan mobilnya pergi dari tempat itu. Walaupun dia sudah dicampakkan begitu saja oleh Wanting, Shen Yuan tetap berharap mantan pacarnya itu mendapatkan kehidupan yang sempurna. Beberapa saat kemudian, sebuah layar tiba-tiba muncul di hadapan Shen Yuan yang bertuliskan sistem kehidupan sempurna. Di layar itu juga menampilkan data diri Shen Yuan, di mana Shen Yuan berusia 21 tahun, tinggi badan 182 cm, berat badan 72 kg, kekayaan 87 yuan, kesehatan 72, stamina 75 dan dia tidak mempunyai keterampilan. Melihat hal itu, Shen Yuan malah beranggapan kalau dirinya saat ini sedang berhalusinasi. Sistem kehidupan sempurna itu menginformasikan bahwa kehidupan yang sempurna bukan hanya membutuhkan uang sebagai dasar, tetapi juga butuh perhatian dari lawan jenis. Untuk mendapatkan kehidupan sempurna, Shen Yuan harus menjalankan misi terbatas, yaitu menghabiskan uang untuk lawan jenis, dengan tingkat kesukaan di atas 60 dan mendapatkan perhatiannya. Hadiah dari menjalankan misi itu adalah, Shen Yuan akan mendapatkan cashback 3 kali lipat dari jumlah uang yang dia habiskan untuk lawan jenis. Jika tingkat kesukaan bertambah 3 poin, maka Shen Yuan akan mendapatkan cashback 2 kali lipat. Akan tetapi pengeluaran hanya bisa dilakukan dengan tabungan atau uang tunai. Namun saat melihat semua informasi itu, Shen Yuan masih tidak percaya kalau dia telah mendapatkan sebuah sistem cheat. Tidak lama kemudian,
Dosen pembimbing Shen Yuan yang bernama Li Xiao tiba-tiba datang menghampirinya. Ibu Li Xiao mengatakan kepada Shen Yuan bahwa seorang pria harus bersikap layaknya pria. Shen Yuan harus tetap semangat, karena itu hanyalah putus cinta dan bukan akhir dari dunia. Ibu Li Xiao juga memberitahukan sebuah pepatah yang berbunyi, jika sudah putus tidak usah dipikirkan, karena yang datang berikutnya pasti akan lebih baik. Saat Shen Yuan melihat guru bimbingannya itu, di atas kepala Ibu Li Xiao ternyata menampilkan tingkat kesukaan Ibu Li kepada Shen Yuan sebesar 65 poin. Karena terus melihat informasi itu, Shen Yuan akhirnya menyadari kalau sistem kehidupan sempurna itu bukanlah sebuah ilusi. Ibu Li Xiao lalu meminta Shen Yuan untuk segera mengumpulkan dokumen beasiswa yang pernah dia sebutkan sebelumnya. Akan tetapi Shen Yuan malah mengatakan, kalau beberapa ribu yuan tidak akan bisa melunasi hutang keluarganya. Mungkin lebih baik beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa yang lebih membutuhkan. Mendengar perkataan Shen Yuan itu, Ibu Li lalu memutuskan untuk tidak lagi memaksa muridnya itu untuk mengurus dokumen beasiswa. Akan tetapi Ibu Li tetap meminta Shen Yuan untuk menemuinya, jika Shen Yuan dalam kesulitan termasuk dalam hal percintaan. Setelah memberitahukan hal itu, Ibu Li Xiao lalu berpamitan sambil tersenyum ke arah Shen Yuan. Sementara itu Shen Yuan berkata di dalam hatinya, kalau Ibu Li sesuai dengan misi terbatas sistem kehidupan sempurna, itu berarti dia bisa mendapatkan cashback 2 kali lipat dengan menyelesaikan misi tersebut. Karena merasa penasaran, Shen Yuan akhirnya mencoba menjalankan misi itu. Shen Yuan lalu menghentikan Ibu Li dan akan membelikannya segelas teh susu. Setelah mendapatkan segelas teh susu dari Shen Yuan, Ibu Li terlihat senang dan dia tidak lupa mengucapkan terima kasih. Setelah Shen Yuan membeli teh susu seharga 6 yuan, kini saldonya tersisa 81 yuan. Karena berhasil menyelesaikan misi, Shen Yuan menerima cashback sebesar 18 yuan ke dalam rekening tabungannya, dan sekarang saldonya menjadi 99 yuan. Jika tingkat kesukaan Ibu Li Xiao tetap di atas 60 poin, Shen Yuan bisa terus menghabiskan uang untuknya dan mendapatkan cashback dari sistem. Jika Shen Yuan bisa mengelola hal itu dengan baik, dia bisa melunasi hutang keluarganya dan bahkan bisa menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Akan tetapi karena saat ini modal yang dia miliki terlalu sedikit, Shen Yuan harus segera mendapatkan modal yang cukup dan menemukan target yang tepat untuk dibelanjakan. Selanjutnya Shen Yuan berhasil mendapatkan pinjaman emas 8.000 yuan, 20.000 yuan dari JBI, dan 21.585 yuan dari pinjaman bisnis. Jika ditambah dengan modal awalnya 99 yuan, maka total uangnya saat ini adalah 49.684 yuan. Akan tetapi dalam pandangan Ibu Li, Shen Yuan hanya seorang mahasiswa miskin dari keluarga yang bangkrut. Oleh karena itu dia harus menemukan cara yang tepat, agar Ibu Li Xiao mau menerima hadiah mahal darinya. 1 jam kemudian, Shen Yuan membeli sebuah tas mahal dan membuang pembungkusnya. Harga tas itu adalah 39.800 yuan dan merupakan koleksi musim semi tahun ini. Oleh karena itu Shen Yuan harus mengatakan kalau tas itu adalah tiruan, sehingga Ibu Li mau menerimanya. Selanjutnya Shen Yuan lalu pergi ke rumah Ibu Li dan dia penasaran apakah Ibu Li mempunyai kekasih. Melihat Shen Yuan yang datang bertamu tanpa pemberitahuan, Ibu Li lalu bertanya, apa yang ingin dibicarakan muridnya itu sehingga datang bertamu ke rumahnya. Shen Yuan lalu mengatakan, kalau selama 3 tahun dia berada di universitas, Ibu Li selalu peduli kepadanya. Dulunya Shen Yuan menganggap hal itu biasa saja. Akan tetapi sekarang dia menyadari kalau bantuan Ibu Li itu ternyata sangat berharga. Oleh karena itu Shen Yuan ingin memberikan sedikit tanda terima kasih sebagai seorang murid. Akan tetapi Ibu Li tidak bisa menerimanya, karena tas itu terlihat sangat mahal. Ibu Li juga mengatakan, kalau dia memperlakukan semua murid dengan adil, dan Shen Yuan tidak perlu memberikan hadiah untuknya. Namun Shen Yuan malah berbohong dan memberitahukan bahwa harga tas itu hanya 200 yuan. Jika Shen Yuan tidak melakukan apapun untuk berterima kasih, maka dia tidak pantas disebut sebagai manusia. Karena Ibu Li tidak ingin Shen Yuan merasa diremehkan dan membuatnya semakin terluka, dia akhirnya mau menerima hadiah pemberian Shen Yuan itu. Setelah itu Ibu Li lalu berlari ke dapur, karena daging tumis yang dia masak sudah matang. Ibu Li juga menawarkan kepada Shen Yuan untuk makan malam bersama di rumah itu. Shen Yuan tentu saja tidak keberatan, karena dia juga perlu mendekati Ibu Li untuk menaikkan tingkat kesukaan Ibu Li kepadanya. Tidak lama kemudian, cashback dari misi yang diselesaikan Shen Yuan akhirnya masuk ke rekeningnya. Cashback yang diterima Shen Yuan adalah 119.400 yuan, dan saat ini saldonya menjadi 120.200 yuan. Mendapatkan uang sebanyak itu dengan usahanya sendiri,
membuat Shen Yuan merasakan masa muda yang luar biasa. Karena Ibu Li menyuruhnya segera duduk di meja makan, Shen Yuan lalu bertanya di mana pacar Ibu Li, dan mengapa mereka hanya makan berdua saja. Akan tetapi Ibu Li mengatakan kalau dia sebenarnya tidak mempunyai pacar. Melihat Ibu Li yang kesusahan melepaskan ikatan celemeknya, Shen Yuan lalu menghampiri Ibu Li dan membantunya. Di saat yang sama, adik perempuan Ibu Li yang bernama Li Fei tiba-tiba datang, dan dia malah salah paham dengan situasi itu. Melihat kehadiran adiknya itu, Li Xiao lalu mengajaknya untuk ikut makan bersama. Li Xiao juga tidak lupa memperkenalkan adiknya itu kepada Shen Yuan. Mengetahui kalau adik Ibu Li Xiao tidak suka dengan kehadirannya, Shen Yuan lalu mengatakan kalau dia sebenarnya sudah makan sebelum datang menemui Ibu Li. Oleh karena itu Shen Yuan memutuskan untuk kembali ke kampus dan berpamitan kepada kedua bersaudara itu. Ibu Li Xiao malah dibuat keheranan karena Shen Yuan tadinya terlihat ingin duduk dan makan bersamanya. Setelah Shen Yuan pergi, Li Fei lalu memberitahukan kepada kakaknya kalau Shen Yuan sepertinya memiliki niat buruk. Namun Ibu Li memberitahukan bahwa Shen Yuan hanyalah muridnya. Akan tetapi Li Fei malah semakin berprasangka buruk karena seorang murid ternyata berani mendekati gurunya. Tidak ingin adiknya berpikiran yang tidak-tidak, Li Xiao lalu menyuruh adiknya itu untuk segera makan. Berpindah ke tempat Shen Yuan, saat ini dia sedang memikirkan seseorang yang ingin dibelanjakan selanjutnya. Karena dia dan Ibu Li hanya sebatas guru dan murid, ditambah lagi Ibu Li juga bukan tipe wanita matre seperti Yo Wanting. Tidak lama kemudian, Shen Yuan malah berpapasan dengan teman sekamarnya yang bernama Huang Haibao. Akan tetapi wajah Huang tampak tidak bersemangat, karena gebetannya yang bernama Fang Minhui pergi menonton film dengan Li Zhanpeng. Fang Minhui adalah gadis tercantik di kelas perdagangan internasional angkatan 2020. Sebenarnya Huang Haibao dan Fang Minhui tidak punya hubungan apapun, dan mereka berdua bahkan belum pernah bicara sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dua orang gadis tiba-tiba lewat di depan mereka. Melihat dua gadis cantik itu, mata Huang malah berbinar-binar dibuatnya. Ternyata Shen Yuan juga dibuat sangat terkejut, karena dia ternyata melihat tingkat kesukaan salah satu wanita itu sebesar 72 poin, yang tentunya lebih tinggi dari tingkat kesukaan Ibu Li.